Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai evolusi populasi. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nafisatun Nisa, NIM 31, beserta keempat rekan saya yaitu Fatihatus Sofiana, NIM 2, Rizky Fauzi, NIM 5, Heni Damayanti, NIM 22, dan Naili Rohmah, NIM 35. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Suatu organisme dapat dikatakan telah berevolusi jika perubahan yang terjadi pada tingkat populasi. Evolusi pada tingkat populasi itu merupakan perubahan frekuensi alel atau genotip di dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Proses ini menegaskan bahwa perubahan yang terjadi pada tingkat individu yang bersifat khusus belum dapat dikatakan sebagai bukti adanya evolusi. Nah, berbagai pengamatan tentang proses adaptasi dan seleksi alam yang terjadi hingga sampai sekarang itu dapat dilihat pada tingkat populasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penelusuran bukti ilmiah pada evolusi bersifat objektif. Kemudian, kajian evolusi terus dikembangkan oleh para ilmuwan. Nah, untuk memastikan bahwa di alam ini proses evolusi masih berlangsung, maka seorang ahli matematika yaitu Hardy dan Weinberg memberikan prinsip bahwa kondisi gen atau alel akan bersifat tetap dan stabil, tidak akan mengalami perubahan jika kondisi di alam diantaranya tidak mengalami mutasi, tidak ada seleksi alam, dan populasi dalam jumlah besar. Hal ini mendukung bahwa proses evolusi yang terjadi di tingkat populasi. Nah, selanjutnya, evolusi dalam ilmu paleontologi terus melakukan komunikasi ilmiah dengan penemuan berbagai fosil. Nah, ilmu paleontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah kehidupan di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan zaman lampau yang telah menjadi fosil. Kemudian berbagai fosil tersebut itu ditinjau pada tingkat populasi. Nah, penemuan berbagai fosil dari berbagai negara, bahwa fosil tersebut merujuk pada populasi spesies yang telah mengalami evolusi, baik mengalami perkembangan menuju kepunahan maupun kelestarian. Oleh karena itu, beberapa pemahaman tentang evolusi di tingkat populasi menjadi perbaikan terhadap pemahaman yang keliru, seperti evolusi yang terjadi pada kuda. Nah, evolusi yang terjadi pada kuda itu selalu merujuk kepada perubahan morfologi gigi, postur, ukuran leher, kaki, dan bagian tubuh yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah disinggung pendahuluan, sekarang kita akan menyinggung mengenai prinsip dari Hardy Weinberg mengenai teori evolusi populasi. Nah, apa hal yang melatar belakanginya adanya prinsip dari Hardy Weinberg ini? Yaitu pada tahun 1908, seorang matematikawan dari Inggris yang bernama Godfrey Harold Hardy dan dokter dari Jerman yang bernama Wilhelm Weinberg menemukan dasar-dasar frekuensi alel dan genetik dalam suatu populasi terpisah. Mereka menemukan suatu hubungan matematik dari frekuensi gen dalam populasi yang kemudian terkenal dengan hukum Hardy
Hardy-Weinberg. Jadi nama hukum Hardy-Weinberg ini diambil dari nama seorang matematikawan dari Inggris, Godfrey Harold Hardy, dan dokter dari Jerman yang bernama Wilhelm Weinberg. Jadilah hukum Hardy-Weinberg. Selanjutnya, mereka itu mengemukakan hipotesis bahwa populasi tidak akan mengalami evolusi jika lingkungan tidak mengalami perubahan kesetimbangan. Menurutnya, frekuensi alel dan genotip akan mengalami kesetimbangan jika, artinya gini ya, jika keadaan lingkungan itu tidak terjadi apapun atau lingkungan itu tidak ada perubahan apapun, maka evolusi pun juga tidak akan terjadi pada sebuah populasi. Nah, seperti itu. Nah, keadaan tersebut, keadaan tidak terjadinya evolusi ya, itu disebabkan jika tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam. Mengapa? Karena setiap populasi dapat berkembang biak secara normal, artinya populasi ya akan begitu-begitu terus sampai besok jika tidak ada seleksi alam, artinya tidak ada kepunahan yang terjadi dalam sebuah populasi dan tidak ada variasi genetik lah jika tidak terjadi seleksi alam. Yang ketiga, perkawinan acak, yakni perkawinan secara acak akan menjadikan keseimbangan gen. Akan tetapi, jika perkawinan dibuat khusus memungkinkan frekuensi gamet berubah. Yang keempat, populasi yang sangat besar. Ukuran populasi yang besar menjadikan keseimbangan gen. Sebaliknya, perkawinan pada populasi kecil akan merubah komposisi genetik. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan hanyutan genetik ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak adanya aliran gen atau perpindahan aliran gen ditandai dengan perubahan frekuensi alel. Nah, jika kelima peristiwa ini tidak terjadi, maka keadaan sebuah populasi itu akan tetap atau tidak mengalami evolusi. Nah, seperti itu. Kemudian penerapan prinsip Hardy-Weinberg menggunakan persamaan matematika. Persamaan tersebut diambil dari suatu gen yang hanya mempunyai dua alel dalam satu populasi. Para ahli genetika menggunakan huruf P yang menunjukkan frekuensi gen dan Q yang menunjukkan alelnya. Hukum tersebut ditulis dalam persamaan sebagai berikut. P ditambah Q sama dengan 1. P ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Yang nantinya ada PP ditambah 2PQ ditambah QQ sama dengan 1. Di dalam keterangannya, PP menunjukkan alel yang homozigot dominan. 2PQ menunjukkan alel yang heterozigot atau pembawa ya, bisa karier. Nah, yang terakhir ada QQ, itu alel yang bersifat homozigot resesif. Contohnya, masyarakat daerah A yang berpenduduk 10.000 orang terdapat 4 orang penderita albino. Beberapa orang pembawa sifat albino pada masyarakat tersebut. Berapakah orang pembawa sifat albino pada masyarakat tersebut? Nah, jawabannya yang pertama dicari albinonya dulu ya. Presentasinya berapa? Albino berarti resesif. Ya. Dominan resesif atau gigi. Kita buat tanda A kecil, bisa A kuadrat, bisa Q kuadrat, di mana tadi terdapat seorang 4 penderita albino dari 10.000 penduduk, maka 4 banding 10.000. Jadi ALAA adalah 0,004 dan itu tadi kan posisinya kuadrat, jadi diakarkan menjadi 0,02. Alel Q atau alel A sama aja yaitu ya, sama-sama albino adalah 0,02. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah mencari nilai P. P sama dengan 1 min Q. P
P sama dengan 1 dimasukkan 0,02, maka hasilnya adalah 0,98. Yang albino sudah diketahui ya jawabannya. Kemudian kita cari yang pembawa atau karir. Rumusnya adalah 2PQ sama dengan 2 dikali 0,98 dimasukkan saja dikali 0,02 sama dengan 0,0392. Dipresentasikan dikali 100 menjadi 3,92%. Nah, jadi dalam populasi 10.000 orang terdapat pembawa albino sebanyak 10.000 dikali 0,392 sama dengan 392 orang. Sekian, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, silahkan. Yaitu mengenai seleksi alam. Nah, setelah kita tahu hukum Hardy-Weinberg tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seleksi alam itu dapat mengubah frekuensi alel dan genotip. Nah, ketika tidak ada seleksi alam, maka frekuensi alel dan genotip itu tidak mengalami perubahan atau dalam artian mencapai kesetimbangan. Ketika kebalikannya, populasi itu ketika di alam itu terjadi seleksi alam, maka kemungkinannya itu evolusi masih terjadi. Lalu apa sih itu seleksi alam? Nah, seleksi alam itu ketika proses penyuntingan di mana suatu variasi itu dihadapkan pada faktor-faktor lingkungan yang membuat reproduksi individu lebih berhasil daripada sejumlah individu lainnya. Nah, konsep Darwin mengenai seleksi alam itu didasarkan pada perbedaan keberhasilan dalam kesintasan dan reproduksi. Nah, kesintasan itu tingkat kelangsungan hidup dalam jangka waktu tertentu. Ketika suatu individu dalam suatu populasi itu menunjukkan variasi pada sifat warisan, dan yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan sifat lingkungannya itu cenderung menghasilkan lebih banyak keturunan dibanding mereka yang memiliki sifat-sifat yang kurang sesuai dengan lingkungannya. Nah, jadi seleksi alam itu adalah makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lama-kelamaan dia akan punah atau reproduksinya itu atau dalam artian menurun. Dan yang tertinggal itu hanyalah yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan makhluk hidup itu akan saling bersaing untuk saling mempertahankan hidupnya. Contohnya saja pada ngengat biston betularia atau populasi ngengat biston betularia ini. Ketika sebelum terjadi revolusi industri, ngengat biston betularia cerah itu lebih dominan. Dan setelah terjadi revolusi industri, ngengat biston betularia gelap itu lebih dominan. Hal tersebut terjadi karena apa? Ya karena seleksi alam tadi. Ketika sebelum terjadi revolusi industri itu kan si ngengat biston betularia cerah itu lebih dominan karena dia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang tidak ada asap, karena itu sebelum revolusi industri. Dan ketika setelah revolusi industri itu ngengat biston betularia cerah itu menurun karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, maka dari itu si ngengat biston betularia cerah itu dapat atau mudah ditangkap oleh mangsanya, yang mengakibatkan si ngengat biston betularia gelap itu lebih dominan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dengan
yang akan dibahas yaitu hanyutan genetik. Hanyutan genetik atau genetic drive ini merupakan perpindahan alel atau gen secara acak kepada generasi berikutnya, terutama dalam populasi yang kecil. Genetic drift adalah hilangnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat diartikan sebagai perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, isolasi. Nah, pada populasi yang kecil ini, kehilangan sedikit anggotanya saja nanti akan berdampak besar pada perubahannya ya. Oke, next selanjutnya yaitu ada geneflow atau aliran gen. Sebelumnya telah dijelaskan Mbak Nailir tentang hukum Hardy-Weinberg. Salah satu penyebab yang mengubah frekuensi gen yaitu adanya mutasi, adanya genetic drive atau hanyutan gen, adanya geneflow atau aliran gen, dan natural selection. Nah, yang geneflow atau aliran gen ini dapat diartikan sebagai adanya gen yang mengalir dari luar ke dalam karena adanya pertama yaitu imigrasi, yaitu perpindahan makhluk hidup yang berbeda. Yang kedua itu adanya emigrasi, yaitu gen yang hilang dalam populasi. Nah, di gambar bisa kita lihat ya teman-teman. Pada gambar sebelah kiri terlihat adanya kumbang berwarna hijau. Tetapi karena ada kumbang berwarna coklat yang masuk atau imigrasi ini, otomatis ada gen coklat yang masuk ke dalam gambar sebelah kiri ya. Dan itu akan menyebabkan atau mengubah frekuensi gen dan menyebabkan mikroevolusi. Next. Selanjutnya yaitu hanyutan gen atau genetic drive. Genetic drive dan geneflow ini berbeda ya teman-teman. Gambar bisa kita lihat kalau yang genetic drive di sini ada seseorang yang tidak sengaja menginjak kumbang ya. Awalnya ada kumbang warna hijau dan berwarna coklat. Karena kebetulan yang diinjak ini warna hijau, jadi tinggal yang warna coklat. Jadi genetic drive ini tidak bisa diperkirakan. Genetic drive ini perubahan frekuensi gen yang sangat drastis, cepat, dan tidak bisa kita perkirakan. Dan biasanya ini, genetic drive ini mengurangi variasi genetik. Yang awalnya tadi ada kumbang berwarna hijau dan coklat, nah akibat adanya terjadi genetic drive, jadi tinggal kumbang yang berwarna coklat. Tadi kan ada berwarna coklat dan hijau, karena terjadi genetic drive, berarti tinggal kumbang yang berwarna coklat. Oke, oh iya, genetic drive atau hanyutan genetik ini dapat disebabkan oleh dua kategori. Yang pertama yaitu ada the bottleneck dan yang kedua yaitu the founder effect. Yang pertama kita bahas yaitu the bottleneck atau efek leher botol. Ceritanya di gambar ini ada botol, nah di dalamnya ini berisi populasi makhluk hidup. Ada warna putih, warna biru, dan warna kuning. Nah, ada 3 populasi dengan jumlah yang mungkin dapat kita lihat ya. Yang warna putih dan biru ini yang paling dominan. Lalu kita kocok ya, kita kelereng-kelereng di dalam botol itu kita kocok. Nah, efek lahir botol ini kita umpamakan sebagai bencana alam. Ya, bencana alam kan tidak bisa kita prediksi ya. Kita tidak tahu kapan apa yang terjadi nanti, bisa karena faktor lingkungan atau kematian atau bencana yang lain. Nah, otomatis kita lihat. Nah, yang keluar yaitu ada kelereng yang berwarna biru dan juga berwarna putih. Nah, yang biru ada beberapa dan yang putih ada 1. Nah, dari gambar terakhir kita lihat tidak ada warna kuning. Jadi yang warna kuning ini mengalami kepunahan ya. Jadi biasanya genetic drive pada efek leher botol ini
biasanya menghilangkan atau mengurangi variasi genetik yang ada. Tadi ya, berarti yang warna kuning ini mengalami kehilangan variasi atau mengurangi variasi genetik. Berarti tinggal yang warna biru dan putih. Oke, next yaitu the founder effect. The founder effect atau efek pendiri ya. Ada beberapa di gambar bisa kita lihat. Nah, ada kumbang, ada yang berwarna merah dan berwarna kuning. Ada beberapa individu dari suatu populasi yang memisah dan membentuk populasi baru. Di gambar ada kumbang kuning dan merah yang jumlahnya ini hampir sama. Tiba-tiba karena barrier atau karena bencana alam, mereka ini memisah sendiri. Akhirnya mereka memisah dan saling memisah ya. Ada yang memisah dan memojok, jadi berpencar. Nah, mereka yang memisah ini saling mengawini kelompoknya. Nah, mengawini kelompoknya sendiri dan akhirnya kebentuklah populasi yang baru. Nah, populasi yang hilang ini tidak mewakili populasi yang asli. Jadi efek pendiri itu berarti pemisahan satu populasi yang kecil yang memisah dan dia nanti membentuk kembali populasi baru. Jadi populasi yang telah hilang tadi, mereka membentuk populasi yang kecil tadi lalu membentuk populasi yang baru, dan itu bisa mengubah frekuensi gen secara drastis dan yang disebut dengan genetic drive. Oke, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Mas Rizky ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ada pemodelan evolusi populasi. Populasi suatu makhluk hidup dapat digambarkan melalui periode waktu. Fosil makhluk hidup yang telah ditemukan terdapat dalam lapisan tanah yang beragam. Nah, jadi makhluk hidup zaman dahulu atau hewan-hewan purba, mereka itu selama hidup itu terdapat populasi, dan populasi itu memiliki periode waktu yang berbeda-beda. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari fosil yang ditemukan oleh para arkeolog. Nah, jadi arkeolog ini nanti setelah menemukan fosil, mereka akan menganalisis kapan masa hidup organisme tersebut, apakah ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu, menggunakan waktu luruh ya, radiokarbon atau radiopotasium. Nah, jadi setiap atom ada waktu luruhnya dan itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi lama organisme tersebut telah mati. Nah, contohnya apa? Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada pohon evolusi gajah. Bisa kita lihat dari gambar yang ada, itu ada beberapa gajah. Nah, masing-masing gajah ini memiliki periode waktu yang berbeda-beda. Misalkan jenis yang Moritarium atau Bariterium ini hidup sekitar 34 sampai 24 juta tahun yang lalu. Kemudian di bawahnya ada Dinosaurium, ada mamut, ada Platybeledon, ada Stegodon. Nah, mereka itu mempunyai waktu hidup yang berbeda-beda. Artinya apa? Artinya organisme yang kita lihat saat ini, keberagaman saat ini atau dari fosil-fosil, mereka itu tidak ada sejak dahulu semuanya, kemudian mati satu-satu kena seleksi alam atau bencana alam, tapi mereka itu mempunyai periode hidup yang berbeda-beda. Nah, yang paling bawah ini adalah spesies gajah yang masih hidup, yaitu Elephas maximus, ada Loxodonta african dan Loxodonta cyclotis. Nah, mereka ini, gajah-gajah ini hidup berawal dari 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan seperti Stegodon itu mereka hidup 5 sampai 10 juta tahun yang lalu. Contohnya ya mamut. Mamut ini dulunya itu hidup, terus kemudian punah. Nah, awalnya mamut ini berasal dari benua Afrika. Dia hidup di zaman es. Kemudian karena ada perubahan iklim, mungkin itu bumi menjadi lebih panas atau gimana, mereka itu
berjalan ke utara mencari tempat yang lebih dingin. Makanya fosil mamut ini ditemukan itu di sekitar Rusia, Siberia, kemudian Irlandia, daerah-daerah yang memiliki salju banyak ya. Berarti suhunya rendah, suhunya dingin. Nah, para peneliti itu membuat hipotesis bahwa mamut kemudian gajah-gajah yang hidup di masa sekarang ini adalah evolusi dari stegodon. Nah, jadi suatu evolusi itu nggak bisa kita artikan sebagai organisme ini beranak kemudian spesiesnya jadi berbeda, tapi lewat waktu yang sangat lama. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya, gajah-gajah tadi dari gajah purba yang hingga gajah sekarang. Beginilah macam-macam bentuknya. Ada yang gadingnya di bawah, ada yang gadingnya panjang, ada yang gadingnya melengkung, kemudian ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Nah, berbagai macam. Jika digambarkan seperti ini, sebenarnya ini ada keterangannya sih, cuma kecil nggak kelihatan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kuda. Berikut ini di slide ya, ada pohon evolusi kuda. Nah, kuda juga seperti itu. Kuda itu memiliki nenek moyang yang bernama Hyracotherium. Nah, Hyracotherium ini awalnya nenek moyang kuda ya pertama. Kemudian dia menurunkan beberapa spesies, yaitu Orohippus dan Pasinolopus. Kemudian juga Orohippus ini akan menurunkan Epihippus dan Mesohippus. Mesohippus akan menurunkan Miohippus. Nah, Meohippus ini akan ke atas lagi menurunkan Hippohippus, menurunkan Ancytherium dan Parahippus. Nah, jadi jika kita lihat dari keterangannya, ini tuh berawal dari nenek moyang yang pertama itu 56 juta tahun yang lalu, kemudian menurunkan hingga 36 juta tahun yang lalu, 25 juta tahun yang lalu, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya nggak bisa kita simpulkan sebuah spesies itu turun dari spesies yang lain. Misalkan ini ada Ancytherium berasal dari Hippohippus, itu tidak boleh memunculkan kesimpulan yang seperti itu. Jadi beberapa spesies itu memang bisa diturunkan dari satu spesies, bahkan bisa belasan, mungkin bisa puluhan juga. Nah, sedangkan gambar yang tengah ini adalah, ini bukan perkembangan ya, maksudnya bukan pertama itu yang paling bawah ini kemudian beranak menjadi yang ke atas kemudian beranak lagi, bukan, tapi ini adalah perubahan yang melalui perubahan yang sangat lama. Dan yang ada panahnya ini itu yang ingin ditegaskan adalah perubahan dari evolusi yang terjadi. Nah, maksudnya apa? Yang pertama, nenek moyang kuda pertama itu dia memiliki ciri tubuh yang sangat berbeda. Misalkan dari kaki. Nah, kuda yang sekarang itu memiliki satu kuku kaki. Nah, ini pada generasi pertama kuda itu memiliki kuku kaki berjumlah 5. Kemudian di atasnya yang Mesohippus, kemudian Meryhippus ini memiliki 3. Kemudian ke atasnya lagi Pliohippus ini sama Equus ini kuda yang modern itu memiliki satu kuku kaki. Nah, seperti itu ya, bisa dilihat perbedaannya. Awalnya banyak, kemudian menjadi sedikit, kemudian menjadi 1. Nah, selain kuku kaki, perbedaan lainnya adalah ukuran tubuh. Kalau ukuran tubuh nenek moyang kuda itu lebih kecil, seukuran 30-50 cm tingginya ya, berarti seukuran kancil. Nah, kemudian semakin lama semakin membesar. Nah, gambar yang kecil ini sama aja sih, pohon evolusi kuda, cuma yang itu berwarna. Nah, kalau kita lihat dari coraknya juga nenek moyang kuda ini belang ya tubuhnya. Oke, kita lanjut. Nah, proses evolusi terjadi melalui banyak faktor.
kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa satu spesies berubah seketika saat muncul generasi berikutnya, melainkan terjadi karena seleksi alam, spesiasi, dan hanyutan genetik, persebaran geografis, faktor makanan, dan sebagainya dalam waktu yang sangat lama. Nah, kalau yang seleksi alam, spesiasi, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, materi sebelumnya. Nah, jadi gitu. Bayangkan saja ya, kalau kita manusia waktu 100 tahun itu aja sangat lama, 100 tahun. Nah, mereka hewan-hewan purba ini yang berevolusi diidentifikasi dari fosilnya, mereka itu mengalami evolusi itu selama jutaan tahun. Itu lama sekali. Nah, melalui seleksi alam, spesiasi, dan sebagainya, itu mereka sangat memungkinkan mereka melakukan evolusi dan memunculkan keragaman seperti yang ada sekarang. Makhluk hidup menjadi banyak sekali ragamnya. Nah, seperti itu ya. Oke, selesai. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon kritik dan sarannya. Jika mau bertanya, silahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.